Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ghayatuhu talikatoke medit iku ayat bakhala arab yinto medit sapa al-insanu menungso ikhrajul hukuki kelawan ngetokake pira-pira hak al-wajibati kang wajib alaihi ngatasé menungso fi malihi ing dalem artane menungso kasakati kaya zakat wa malan barang fi ma'naha ing dalem maknane zakat waman lan sabane wonge kana ana sapa wong kadalik kaya mengkono-mengkono bakhil bahwa mongko utawi wong iku al bakhilu medhit haqqa kang sanyatane al muta'arridu kang ngedeng lidami maring cacat walwa'idilan pengancem alwaridina kang tumeka alwaridaini kang tumeka karuni yakni azam wal wa'id fil bukhli ing dalem medhit maka melanjutkan pembahasan yang lalu tentang asyuh wal bakhil, tentang kikir dan pelit. Kemarin telah kita bahas bahwa lafal syuh atau pelit adalah hirsul insan ala akhdhi ma fi aidinas, berangasannya manusia terhadap apa yang ada di tangan manusia, medit terhadap milik orang lain. Pelit, dia nggak punya apa-apa, tapi ketika melihat orang memberi, dia merasa tidak rela, merasa emosi, padahal itu bukan hartanya. Kemudian bakhil, bukhlul insan bimafiyatih, yaitu pelitnya seseorang manusia terhadap sesuatu yang ada di tangannya. Bakhil itu dia eman-eman, dia mengekang dari harta miliknya sendiri, itu bakhil. Paham ya?
Makanya dalam Al-Hasyr nek syuhun itu ya seringnya bakhil, nek bakhil urung tentu apa syuhun. Makanya wa mayyuqa syuha nafsih faulaika humul muflihun. Bahkan orang-orang yang bakhil dalam surat Ali Imran, wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Bahkan orang-orang yang bakhil itu menyangka dengan kebakhilannya dia akan memperoleh kebaikan, padahal keliru nggih. Dal jare Al-Hasyr wa may yuqa syuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Makanya kemarin ada satu riwayat seorang tabi'in, Abu Hayyaj Al-Asadi, Abu Hayyaj bilha, melihat seorang yang sedang tawaf, doanya Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi, ya Allah jagalah aku dari kekikiran diriku. Maka seseorang itu terus berdoa, la yazid ala dzalik, tidak menambahi terhadap doanya itu. Maka ditanyakan kepadanya, idza waqaitu syuha nafsi lam asrik walam azni walam af'al. Jika aku selamat dari kekikiran, maka aku tidak berzina, aku tidak mencuri dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Paham ya? Mulai sekarang doa minta kaya dihilangkan saja, nggak usah minta kaya. Ya Allah jauhkanlah aku dari kekikiran diriku. Karena memang manusia ini wataknya memang wa uhdiratil anfusus syuh. Kata Al-Quran wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratin tekaake opo al-anfusu, nafsu, ego, kedirian, asyuha, kekikiran. Jadi walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir, baik laki-laki maupun perempuan, dari surat An-Nisa 128, wa uhdiratil anfusus syuha. Dan tabiat manusia itu memang sudah tercipta kikir, maka yuqashuha nafsi, untuk melawan kekikiran itu penting melawan hawa nafsu. Paham gak? Nah, orang itu tawaf terus. Makanya wa'idan, dan ternyata laki-laki itu yang ketemu Abdul Hayyaj Al-Asadi, sampean pengen ngerti ora? Seorang konglomerat, seorang miliarder dari kalangan sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf. Itu ngone Abdurrahman bin Auf, orang yang gagal loh, miskin. Yurwa an Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, as-sahabi al-jalil. Beliau salah satu ahadul asyarah al-masyhur, salah satu sahabat 10 yang dijamin surga. Disebut namanya, semua sahabat jaminan surga. Ada yang disebut secara umum ahli Badar, ahli Uhud misal, tapi ada yang disebut satu persatu namanya. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Annahu kana yatuf, dia bertawaf, wa yukthirun min doa, dan beliau banyak berdoa, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi fit tawaf. Faqala Allahu ba'dun nas, banyak manusia bertanya, ya Abdurrahman, akfarta min hadzal du'a, engkau berbanyak doa ini. Qala,
innallaha yaqul wa man yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Maka fa idza waqani Allahu syuha nafsi aflahtu, maka jika Allah menyelamatkanku dari kekikiran, maka saya menjadi orang yang beruntung di dunia dengan kekayaan, dengan kenikmatan duniawi, keselamatan, beruntung di akhirat, selamat dari azab maupun siksa nggih. Yundang menika kuwi bae. Ana sing Imam Sufyan Ats-Tsauri generasi mengisore nambahi waj'alni minal muflihin. Misalnya sampean tawaf nggih tak ijazah mulai haji mek sugih, ora mulai haji kok payah. Nek umrah nek apa amin nggih. Sampean donga Allahumma ja'alni Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi, ngene saputaran waj'alni minal muflihin siji. Muterona Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi, tekan Hajar Aswad garis nggih, garis Hajar Aswad waj'alni minal muflihin, waj'alni minal muflihin. Dua ngitungnya kan gampang. Macamnya Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Putaran 3 kan garisnya biasanya garis Hajar Aswad untuk lampu. Cuma Hajar Aswad hitungan 3 waj'alni minal muflihin. Karena guru ngiso tawaf ya bar salat subuh waca maghrib waca Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Waj'alni minal muflihin. Dan jadikan aku orang-orang yang beruntung. Ini Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya bukan hanya miliar tapi triliunan. Bahkan ketika beliau wafat, beliau berwasiat agar hartanya setelah dibagikan keempat istrinya yang masing-masing mendapat bagiannya, suruh dibagikan ke para sahabat veteran perang. Masing-masing sahabat dapat 70 miliar. Termasuk di situ ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini warisan saya nanti dihadiahkan kepada veteran perang dan kepada para istri Rasulullah, masing-masing 70 miliar. Kehebatan Abdurrahman bin Auf, beliau menghidupi. Jadi sahabat yang diberi tanggung jawab, jangan sampai istrinya Rasulullah ini kok nelongso cari nafkah kerja, dicukupi ke-9 istri Rasulullah. Rasulullah kan banyak. Ketika wafat yang masih hidup ada berapa? 9. Jadi jangan difahami istri Rasulullah ini 9, banyak lebih dari 9. Cuman ketika Rasulullah wafat yang masih hidup, ibu-ibu kita semua ummahatul mukminin masih ada 9 orang. Itu yang mencukupi sahabat Abdurrahman bin Auf. Paham ya? Aslinya birrul walidain itu ya seperti itu. Menganggap istri gurunya adalah ibunya. Ketika gurunya wafat, murid-murid harus tetap berbakti kepada, karena birrul walidain yang afdal kepada gurunya, kemudian orang tuanya, ketiga mertuanya. Paham nggih? Tapi biasanya guru mati ya wis keluargane ditinggalkan begitu saja. Umumnya tidak urusi, salah ditilii nggih. Padahal mereka adalah ibu kita juga. Karena memang watak manusia itu wa uhdiratil anfusus syuha, wa uhdirat ditekake al-anfusu, nafsu, diri kita asyuha, kikir. Semua orang lahir kikir, kulun, semua, laki-laki maupun perempuan. Maka untuk menghilangkan kikir butuh perang hawa nafsu yang besar nih. Sampai sahabat Abdurrahman bin Auf
nek dagang sampai dijuluki sahabat bertangan emas. Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau akan masuk surga yang paling akhir karena engkau paling kaya di antara kita, kata Rasulullah. Dengan pusing sehingga cita-citanya ingin jadi orang miskin. Ranking kedua sahabat Zubair ibn al-Awwam. Ranking ketiga sahabat Utsman bin Affan. Kekayaannya mencapai 3.000 triliunan nggih. Nek dihitung mati be si tua 6 triliunan terus dipekek-pekek ke itu sahabat saya gagal jadi orang miskin, pingin miskin. Saya ceritakan berkali-kali, satu ketika kurma Madinah gagal panen, semua membusuk. Umumnya kurma Madinah misal harganya 10 dinar, 10.000 taruhlah wis. Sekilone umpama. Dibeli oleh Abdurrahman bin Auf harga normal. Semua diborong biar dia jatuh miskin. Ternyata di Yaman terjangkit wabah. Dan wabah itu tidak bisa sembuh kecuali dengan sirup kurma yang busuk. Kurma busuk itu bisa mengobati bermacam-macam penyakit, misalnya hemoglobin turun, demam berdarah, penyakit darah rendah, dan macam-macam menurut ilmu medis. Banyak khasiat kurma. Di mana-mana dicari ternyata kurma busuk ini sudah diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya utusan dari kerajaan Yaman berani membeli 10 kali lipat. Dibeli itu kurma busuk 100.000 ini saiki. Wah, kok nyong tambah sugih. Padahal maksudnya mejo dituku. Newani 100.000 pak ora. Jawabnya entah ngotot. Ternyata karena wabah menjangkiti wabah sahabat biak, bahkan ada yang lebih ngeri dari wabah Omikron atau termasuk sahabat yang wafat kena wabah di Syam, namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian anak putunya mengungsi sampai ke Indonesia. Tahan sing di tanah tinggi, tanah Islam tertua di Indonesia. Ya, putune sahabat Mu'adz bin Jabal. Paham nggih? Ini sebuah contoh. Dan orang mati karena wabah itu aslinya nek cara ilmu agama bukan WHO nggih. Omikron ini belum masuk pandemi utawa Pak Gebluk nggih, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Pak Gebluk ini syahidnya bagi setiap orang Islam. Orang Islam kalau mati karena Pak Gebluk itu matinya apa? Syahid. Ingin mati syahid ora? Muga canda Omikron ngono. Bukan ketika menghadapi Pak Gebluk jare Kanjeng Nabi, tidak sami'tum bitta'un, ketika engkau mendengar pandemi di ardin, di suatu bumi, fala tadkhuluha, engkau jangan masuk dalam PPKM. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika engkau sudah berada di dalam negeri itu, engkau jangan keluar. Arane apa mau? Apa arane? Lockdown apa? Ini senang juga di PPKM nang jero di lockdown. Kan dalile hadis riwayat Imam Bukhari. Ketarung mati sahabat Mu'adz bin Jabal mati ini syahid. Paham nggih niku? Yo mati syahid nggih. Omikron semakin mengganas ya, enggak mau. Jadi jangan menantang ta'un utawa bala, tetap mau ikhtiar. Benar, jangan keluar kalau tidak ada perlu. Rasulullah sudah menyuruh kita menangani pandemi ini. Memang kamu sudah di negeri itu jangan keluar-keluar. Kalau kamu di luar negeri itu jangan
masukinya. Kok kedalam gue canda atau syahadatun likuli muslim. Kayak gue dalil anut prokes paham ya. Jadi pak nganggo dalil sing di monggo. Niku pengen cerita pandemi iki berasal aku rumah. Ternyata nanti wong biak luru vaksin ge mesti biak vaksinnya kurma apa bosok. Aku nek kurma bosok nggo vaksin apa namanya Omikron beri. Akhirnya payu medakan seperti itu. Ini sebuah contoh saja ketika beliau menikah, wahai Abdurrahman, apa yang kau maharkan untuk istrimu? Emas seberat biji kurma. Akhirnya dengan itu dia modal berbisnis jadi kaya raya. Makanya nikah ini maharnya sing apa? 50 juta sing limo nggo bojone nggo sing kapal limo nggo kerja di mesti sugih. Mahar 50.000. Mahar perangkat alat sholat. Memang tak mangan rukuh kok. Utang terus akhirnya orang sugih. Seperangkat alat sholat bisa jadi pemeneh rukuh masjid nek NU no keduke nggih. Nek NU ne mending kuno no kendongane ya. No mustaqone alat sholat kok rukuh tok ono air yang mencukupi minim 2 kolah nggih. Aja ditiru kuwi bangsane mazhab artis nggih. Nek wong ngaji mahar emas atau mas 1 kilo nggo bojone 5 gede. Nggo sampean 5 gram turae nggo nyambet gawe modal kuwi supi paham nggih turun wong top mahar 50 apa juta. Mau ridho karena bojone ridho ora ridho ya angel. Nah loro bojo sing gelem apa ridho cari ridho-ridhonan wegah berarti yo bakhil nggih. Paham nggih? Niki Abdurrahman ternyata wong kuwi sangka mau ar-rajul wa idzar rajul ternyata laki-laki itu Abdurrahman bin Auf. Fahim dong? Jadi beliau bayat 2 hari diajak sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar bayat lalu mengajak Abdurrahman bin Auf. Ini buat ajak penuh sejarah. Zaman ajak-ajak pula. Jadi generasi awal itu mau gagal miskin. Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini. Rasa jaluk sugih tapi kikir bang gopo. Niki Allahumma qini syuha nafsi. Ping 3 misalnya Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini syuha nafsi tutup wa ja'alni minal muflihin. Jadikan aku orang-orang yang beruntung. Baik yang mendengar langsung maupun tidak langsung doa. Gagal miskin ya, tolak miskin ajas tukum. Macane kapan terserah, sedina kuwi maca miskin ya subuh nolak miskin sedina. Maghrib kau ini macane pisan berarti langsung Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Wacane dhewe ora paham nggih jeneng wong akeh. Rahasia password sapa sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia ditanya kenapa engkau berbanyak doa ini? Nah itu jawabnya ketika Allah menjagaku dari syuh aflahtu maka aku menjadi orang yang beruntung. Falihada akfartu min hadha doa. Maka dari sebab ini surat Al-Hasyr ayat 9 wa man yuqa syuha nafsih faulaika humul muflihun. Nah, ternyata beliau sampai wafat bahkan ditawari khalifah setelah Sayyidina Umar
lebih baik engkau penggal kepalaku daripada aku menjadi khalifah. Karena terhindar dari korupsi, mesuki. Zaman Sayyidina Utsman mesti surat bahwa setelah wafatnya Sayyidina Utsman menunjuk Abdurrahman bin Auf. Maka ia menangis menghadap makamnya Rasulullah agar sebelum surat ini berlaku wafatkan saya. Maka ia meninggal 6 bulan sebelum wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ia menghindari jabatan. Sebegitunya zaman Sayyidina Umar, aku jadi khalifah, aku dipenggal baik. Zaman Sayyidina Utsman wis gawe GSK serahkan menolak nggih. Sertifikat surat keputusan rapat para sahabat pembesar Ansor maupun Muhajirin menentukan sahabat Abdurrahman bin Auf, dan ia berdoa. Maka pada usia antara 72-73 beliau wafat. Nabi menghadiahi sahabat yang masih tersisa, sahabat senior 100 orang, setiap orang 70 miliar. 70 miliar ben 1 sepiro. 70 miliar. Ben 100. Satu triliun. Istrinya Nabi sama 70 miliar. Peng sama. Total mumet ora duwite. Ayo. Aku turuti password entone kowe Pak medhit karo wong ditanggal tangantine Allahumma qini syuha nafsi, tidak menjadikan miskin nggih, tapi nek wong bakhil cara Al-Qur'ane sampean tau krungu wa amma man bakhila wastaghna. Orang kikir merasa dirinya cukup itu ora butuh pitulunge Allah. Fulusku wis cukup, wis ora butuh Allah. Sumuki wastaghna, ora sugih tapi apa? OKB ngayane nggih kaya-kaya ora butuh Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik. Ora percaya nek tak tuntun iki orang dideke miskin. Padahal nek wong wis yakin nggih rezeki itu telah selesai dibagi oleh Allah. La yazid wa la yanqus, tidak akan bertambah maupun berkurang ketika engkau simpan, ketika engkau infakkan di jalan Allah. Paham nggih? Harta sebanyak apapun pasti akan habis. Tinggal kamu habiskan dalam kebaikan atau dalam keburukan. Umur setua apapun pasti akan berakhir. Hidup sepanjang apapun pasti berakhir kematian. Tinggal ora usah mikiri matiku priye ngunyung mati. Pikiri hidupmu Pak dintekke nggo apa. Paham nggih? Duit masih simpen budeng 10 tahun, 20 tahun ora payu. Paham nggih? Mesti ora awet ki ora fasan yasiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan apa baginya jalan menuju kesengsaraan. Entuk sial gampang. Jadi cara Quran wa amman bakhila wastaghna itu sumugi ngaya sugih ora butuh Allah, ora butuh pitulungmu, ora butuh pitulunge Allah. Duitku wis cukup nggo menolong diriku. Wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra, gampang mendapat kesulitan. Sampeyan sing saiki terkenal artis Sultan sapa nek terus cicilane pecicilan nggih pusinge ngungguli sampean mikiri mobil ditarik apa leasing nggih. Bahkan ono sing kabare artis sugih ternyata mobilnya nang dalan ditarik karo leasing ora iso apa nyicil.
kehidupan kepalsuan nopo dunia. Maka ketika sahabat Abdurrahman bin Auf wafat, Sayyidina Ali berdoa, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau telah menunjukkan kepalsuan dunia. Kabeh seneng sahabat entuk hadiah piro? Dibuah 70 apa miliar nggih. So, suki-suki sehingga beliau tidak khawatir istri Nabi wafat sehingga menjadi miskin nggih, terus kena seumur apa hidup ora kerja be 70 miliar cukup ora asal. Setahun mentai ke 1 miliar 70 tahun dari orang nganti 70 apa niku semono. Maka Sayyidah Aisyah memuji Rasulullah bersabda, orang yang bersabar terhadap kami ummahatul mukminin adalah orang-orang yang sabar. Ya terpera sabar sih ngadepi ibu ya apa njaluk iki paham nggih. Ngetine kowe pekti karo ibumu wis gagal pekti karo bojone gurumu nggih. Niku coba birul apa waliden. Kaya kowe karo wong tuwa sing apik mau serap, sing ora apik mak singgirke. Robitoh ya kok kuwi. Sing apik engkau lakoni, sing ora apik ya kamu maafu, kamu maafkan. Paham nggih? Jadi domone kok ternyata laki-laki yang banyak ditemui orang termasuk Abdul Hayyaj Al-Asadi adalah sapa? Abdurrahman bin Auf. Member berat sebelum orang terkaya di antara para sahabat nggih, para miliarder meneng kuwi ya, triliuner apa? Paham nggih? Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Niku sing nambahi para ulama. Waqila Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Nek Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata beliau menerangkan ayat ini, orang jika bisa memerangi kikir dari dirinya, nafsu manusia itu memang apa? Kikir. Sing kondo sapa? Gusti Allah yang bilang bahwa wahdiratil anfusus syuha. Manusia itu tabiatnya adalah kikir. Sejak lahir tangannya sudah menggenggam, maka harus dilawan kekikiran itu. Jangan sampai menguasai jiwa, sebab menguasai jiwa rusak semua, rusak pikirannya, rusak hatinya, rusak pergaulannya, rusak semua. Tapi kalau engkau waqani, jarine sahabat Abdurrahman bin Auf, waqani Allah syuha nafsi aflahtu. Jika Allah menjagaku dari kekikiran hawa nafsuku, maka aku akan menjadi orang yang beruntung. Paham ya? Beruntung ini nang dunia para fakir sugih, nang akhirat orang nelongso mlebu neraka. Paham ya? Ditongone di amalke. Sekarang orang duwe donya menang apa? Donga yakin sing nglakoni wis terbukti ya dari turun temurun dadi apa? Wong sugih nggih. Ternyata laki-laki tersebut yang kemarin kita bahas adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Maka falah keberuntungan yang dimaksud yaitu dua macam. Falah fid darain, di dunia memperoleh kebahagiaan dengan aisyun thayyibah, dengan kehidupan yang menyenangkan. Di akhirat yang paling tinggi adalah memperoleh jannatin naim, kenikmatan apa? Surga. Ini Islam. Ngejak wong aja pelit. Hayya 'alas shalah. Nes hayya 'alal falah. Falah itu kan kerja. Kerjane aja nggo dikir. Paham ya? Itu niku
amal ke nepa wasilah nisailah hadrati sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu atau ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajmain al-Fatihah ya rabbana langsung ya rabbana paham nggih sampeyan sugih-sugih kan seneng ternyata dongone sahabat Abdurrahman bin Auf ki njaluk sugih ora njaluk apa dadi ngene takoki kiai sowan Habib ben njaluk apa kir kula nuwun direksa saking medhit tungake kula aja dadi wong medhit ya. Karena semuanya kuwi doaul jamek kuwi satu doa tapi mengumpulkan segala apa macam nggih. Sithik singkat padat ora kakehan ngatur apa pangeran. Paham nggih? Wis nggih lawanlah kekikiran dalam hawa nafsu karena kikir memang pembawaan hawa nafsu jari singgawi jari Gusti Allah. Semua orang itu hakikatnya kikir, cuman bisa diminimalisir. Kiai yo kikir, nyai yo kikir, pemenang santri nggih jalui urunan gua awake dhewe po ngresah nggih jalui urunan gua awake dhewe nelongso nggih kiai kok apa jaluan, padahal kiai ini bantu kamu memerangi hawa nafsumu. Nah ora perangi kok kuwi tuku kitab iso eman-eman nyilih kancane nggih padahal kitab umpama selawe aku pitung turunan ora entek masak kilo kudu tekan pitung turunan tak ora ora larang kitab selawe nggih dadi bakhil kuwi kikir dene gawe dhewe tuku kitab saka nyilih fotokopi bayar murah misalnya saiki canggih tak foto bae HP manfaatnya yo kurang coba download PDF ya bisa tapi barokah yo kurang karena PDF HP ora termasuk mushaf nek cara Al-Qur'an nggih ora ono berkah di guru-guru sing nulis apa kitab itu dijejer kan syarah terjemah juz 1 2 3 sampai 7 walaupun Nasihat Diniyah itu hanya satu kitab tapi kan penjelasannya banyak arane Mawaidul Jaliyah Mawaidul Jaliyah Uji dia coba bakhil makanya salah satu wong luru ilmu ya ora kena bakhil elengo tak hasil ilmu angin nemper koro bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo upane limpat lubo sober ono sangune lan piwulane guru lan sing suwe mangsane sada kitab taklim ciptain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman ya ada kalanya orang berilmu yang sukses ada 6 cerdas nih belum mikir ingin cerdas deh orang mikir sidik sungkanah kon ngapal ke sidik sungkanah ya hafal tudar gelem ngapal ke kari-kari dia ngapalnya lagu-lagu nih. Ya zaman sudah berubah. Ketika kita melihat anak-anak kita di kamar malam-malam mereka sedang apa? Nggak usah tanya anakmu dirimu sendiri nih malam apa? Membaca Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan riwayat hadis, apa khusyuk di depan HP. Anakmu kok jengkel, ketika diketuk pintu ditanya nggak dengar saking sukut wal khusyuk amamal jawal songko khusyuk dan khudu'e di depan HP bahasa Arab HP ini jawal nggih
kaset HP apa Jawal. Khusyuk mereka ini merambah kemana saja ngadep HP. Kadang ngelendengi wong, nyebar fitnah, nyebar isu, nyebar apa gosip nggih. Atau membaca gosip orang lain padha bae glendeng. Anggon dhewe ne kok kuwi padha bae. Bapakane kok kuwi, makane kok kuwi ora ono sing nderes apa Quran, sehingga rumah-rumah isine wong khusyuk amal Jawal. Ora cerdas dibuduni, gampang candak korban. Wah nggih. Hirsen harus ambisi kiyeng. Pasti barin sabar puluhatin kuwi ada sangune. Paham nggih? Wa irsyadi ustadzin, ada guru yang memberi petunjuk, irsyad, mursyid nek perlu nggih. Wabuli zaman, waktu yang lama, bukan sehari atau 2 hari. Kiai instan nggih. Teman-teman ngapal qala Allah Ta'ala, kiai ngajine karo gurune menine otodidak dan ditakoni, akhirnya menjadi dirun mudil bahwa jadaka dhalam fahada, maka Allah menemukanmu dalam keadaan sesat lalu Allah memberimu petunjuk. Berarti Nabi Muhammad itu dulu sesat. Ini korban Quran terjemahan instan ya ngajine. Paham? Niku salah satunya ora kena bakhil, kudu wanita ro ada apa sangune. Kuliah kadang 1 diktat. Kontuku 3,5 juta kuwi dhewe cok wani. Niku wono lirune. Bahkan nek jare para ulama ketika engkau membeli kitab niate itbak para ulama begitu bakal bali berpuluh-puluh kali lipat daripada tuku HP nggih, malah nyedot duit. Yang tuku kitab nek munis 10 juta luwih cok 100 juta mural baline ngumpuli 1 miliar ora rugi nggih. Keri-keri kikir itu dene budu. Kon tuku medhit kon kok ya mana-mana. Dengan wong liya tuku kitab larang tuku kitab iki regane kitab ijo iki 4,5 juta. Paham nggih? Aku nak untuk apa kita kikir berarti kowe paham nggih? Itu kitab ijo iki regane piro? 4,5 juta. Tak beri sampean tuku motor pena apa Pas modal pirang-pirang juta ora untuk SPP nyong. Ora dinek bejo apa. Niku contoh karena cinta, karena seneng. Ora masalah. Tuku kita regane 3 juta ya ora masalah. Dipende pirang silit nggih. Nek kikir itu dine angel kabeh ora. Orang yang kikir itu perasaan yasirul lil usra. Ngel-ngel awake apa dhewe. Temu kanca ya angel, dagang ya angel. Angel ora mangke. Bakal membakhila wastaghna. Harus bakhil kemelinte ya apa. Nengon dhewe jahil bakhil wastaghna apa. Nek ngoni suki istaghna iki apa areme sok suki padahal ora apa. Ora suki. Paham nggih? Itu ngene. Saiki nyong donga wis ndonga sing padat dan jelas. Wis nyong ngamalne zikir tarekah bae njaluk donya cukup Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Jadikan aku orang-orang yang beruntung, falah nggih. Jadi bar salat kon suki hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, mari mencapai kekayaan dunia dan akhirat nggih, bukan hanya kaya di dunia. Berarti bendino niku kudu mungkin sugih, napa ora sugih-sugih sampean. Gusti Allah nyurung terus sedina ping pira? Ping 5, tapi ora mau rumah asale ya, ora mau nikmati ya. Ya alal falah, la haula wala quwata illa billahil. Ora mau jawab ya asale.
Padahal jawabi adzan sak huruf apa juta cincio di miliar ke wong enteni adzan ora kerja saya. Allahu akbar menjawab Allahu akbar pirang huruf kuwi. Alif lam ha alif kaf ra 8 juta ping 2 16 cair ora pisan itu besok nang akhirat ditumbang wahai penghuni masyar masuklah ke surga adzan pengora krungu kowe pengumuman neraka krungu wong sing ora seneng jawab ya apa adzan kalau sedina menjawab adzan siji wae wis mending. Jadi ini anu pengumuman surga aku pengen sampan supaya apa dengar hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim pirang huruf mah hitung saya ora kerja enteni apa adzan bae kari-kari tidak karo awake dhewe itu apa medit karo awake dhewe medit arane bakhil wong liya medit arane apa kikir wa ghayatu apabila telah memuncak wis dihafal temene yo sing singkat padahal serasa kakean ngatur Gusti Allah nek atine Pak Eman duit ngomongan kok Pak wekeh wong 500 padahal duitku 1000 apa rupiah diwaca isi nang cangkem nang ati Allah makini syuha nafsi. Puncak daripada kebakhilan seorang manusia biikhrajil huquq al-wajibah yaitu bakhil mengeluarkan hak kewajibannya Allah terhadap manusia fi mali di dalam hartanya. Ada harta yang memang wajib engkau keluarkan, bahkan zaman Sayyidina Abu Bakar dihukumi murtad nggih. Apa itu? Mengeluarkan zakat. Beli sarung bisa, beli pakaian bisa, beli kolor bisa, zakat fitrah orang bisa. Terlalu napa mboten? Sing dipikiri sing ra kenah. Kalau ora kudu ya perasan pakaian baru ora kudu sing wajib malah apa zakat. Fitrah nggih. Kok malah alasannya randuwi berarti lu apa wis jahil apa bakhil nih wa ma fi makna atau yang semakna dengannya misalnya kifaro nazar kan wajib aku nazar nek hasil maksud pangai hadiah kiai ini pangai hadiah habibe pangai hadiah guruku beras sekitar barang hasil maksud dikirim itu mana-mana pernah mana-mana enggak ya paham ya wa man kana kadzalik fa huwal bakhilu haqqa al muta'arrid lidzam wal wa'id al waridain fil bukhli. Maka jika orang seperti itu sing wajib-wajib nih bayar kifarat, bayar nazar, bayar zakat fitrah untuk dirinya atau orang-orang yang ditanggung dalam kewajibannya, maka itulah orang bakhil yang sebenarnya yang pantas memperoleh salat dan ancaman Allah. Paham nggih? Fil bukhli kaya mau pasal yasiru lil ancaman orang bakhil macam-macam. Bakhil baidun minanar, jauh dari baidun minal jannah, jauh dari apa? Surga. Qaribun minanar, baidun minannas, jauh dari menungso, macam-macam nggih. Paham nggih? Jadi hati-hati karena bakhil itu penyakit yang merusak segalanya. Bisnisnya jadi apa? Rugi karena bakhil. Ini bakhil yang pertama, menahan diri, mengekang hartanya, ngegem dari yang wajib-wajib. Nek wong sing umum ya zakat apa fitrah. Nek wis cukup nisab ya zakat apa mal baik jarah utawa apa panen apa ora takoke zakate. Nek arti takon kula panen sementen pun wajib zakat dereng yai.
saya panen segini sudah wajib zakat belum, saya panen lele itu wajib disakati enggak ada pasal fikih zakatul lele, zakatul ayam enggak ada. Berarti itu ya masuknya ke jual belinya, bukan lelenya atau ayamnya yang dizakati, tetapi apa? Nah, kalau kambing, onta, sapi yang dizakati sapi, kambing, ontanya. Tapi kalau selain hewan tiga itu ya nanti dinilai dari jual belinya. Paham ya? Jadi menahan diri dari kewajiban-kewajiban. Zaman Sayyidina Abu Bakar sampai diarani perang Riddah atau memerangi orang yang murtad karena Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah meninggal dunia. Lalu kepada siapa kita serahkan zakat? Oh, berarti kewajiban zakat sudah gugur. Maka sahabat Abu Bakar membunuh pedangnya mendatangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Itu sangat berat nih, karena kasih sayangnya Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya nggowo apa? Lameng nggih, masa iki darane preman ora ya Allah maksud karena kasih sayangnya orang digedeni kuwi. Mereka berdalih Rasulullah telah wafat, zakate pati lewatke apa? Sapa maneh itu perang berat Sayyidina Abu Bakar melawan orang-orang dalam yang keyakinannya masih rapuh. Zaman Nabi zakat, saiki salatna Nabi ora usah apa. Paham nggih? Padahal hukum Islam 5 itu abadi ila yaumil qiyamah. Itu bakhil yang pertama. Tidak ada orang yang begitu dari nazar. Wa ma fi ma'na semaknanya nyaur utang. Nyaur utang wajib ora? Hah? Ya utang memang kesaur tapi ning duit-duit seneng-seneng ngomprok. Gua apa meneh? Orang disisakan sisihke nggo nyaur apa? Utang berarti wong bakhil temenan. Sing wajib ya. Wa amalan anabun man utawi wong bakhilaken medhit sapa wong fil infaq ing dalem infakake fil khairat ing dalem pira-pira dalan kebagusan wa taraiqil qurbat lan pira-pira dalan ibadah ngeparek mata mekuni sartane mampu ongang nindalika saking mengkono infak fa'aluhu mongko utawi tingkai wong ahwanu iku luweh ino min halil ladzi ketimbang saking tingkai wong qablahu kang sadurunge man wa yusanna lan den arani bakhilan ing wong medhit aidon halim aleh. Maka adapun orang yang bakhil kikir terhadap infak di dalam jalan kebaikan, di dalam jalan-jalan takorub infak jariyah sedekah yang sunnah padahal yang mampu, maka tingkatannya lebih rendah. Lebih parah kan mau nggih ranking pira satu kewajiban juga cuman sing wujuhil khairat jalan-jalan apa kebaikan urunan infak sedekah. Oke. Tetapi itu bukan bakhil haqqo, bukan bakhil yang sebenarnya. Bakhil tok. Mending bakhil apa? Ora asli bakhil ora paham ya, bakhil tok. Itu ora bakhil yang asli, bakhil fotokopi berarti bakhil kawi ya apa? Paham ya, bakhilan aidun. Tetapi ora bakhilan haqqo. Bakhil sing dedet temenan nggih. Nabi mau kewajibannya tidak dilaksanakan. Karena kerja angel apa-apa kok angel kok zakate kurang bener kok sih. Anake diatur kok angel bojone pasan yasiruhu bil usra dina angel kabeh. Sing wajib-wajib ora. Tetapi kuwi tingkatannya lebih apa? Rendah lagi, lebih sing atas lebih apa? Hina. Paham nggih? Wa yusamma bakhilan, tetapi diarani padha bae apa? Bakhil aidun halim aleh. Li'annahu krana stuhune wong iku qad asaral mal. Milih sapa wong almala ing arta wara kodalan temen sapa wong fi saking dalem ngekernahan
pondo wa bakhilalan medhit sapa wong bibadli kelawan nyerahake harta fima ing dalem barang huwa kang utawi barang iku arfa'u luweh unju wa angfa'ulan luweh manfaat lahu maring wong enda rabbihi mungguh ngarsane pangerane wong minad darajat saking pira-pira derajat al-ula kang luhur wal khairatil baqiyah wal khairatil lan pira-pira kebagusan al baqiyati kang langgeng fid daril akhirati ing dalem desa akhirat utawa panggonan akhirat. Karena apa? Karena ia telah lebih memilih hartanya, menahannya sehingga bakhil di dalam menyerahkan hartanya, menghabiskan hartanya, mengeluarkan hartanya kepada sesuatu yang lebih utama, lebih manfaat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia turuti hawa nafsunya daripada menuruti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya itu lebih bermanfaat. Saiki duit mak tukoke tempe entek ora, tempene disedekahke misale nggih. Jadi al khairatil baqiyah, kebaikan yang abadi fidaril akhirah. Engkau memilih menuruti bisikan syuha nafsik, bisikan kikir dari dalam nafsumu daripada memilih apa mau perintah atau memilih anjuran atau janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Maka wa madama wa ma utawi barang dama kang tetep sapa menungso yurjiha iku menangake sapa insan imsakal mal ing ngekera arto ala badli ngatasi ngerahake bondo fi mahabbillah ing dalem pira-pira kang den temeni Allah wa mardilan pira-pira perkara kang den ridhone Allah bahwa ghairu khalin mengkotai wong iku ghairu khalin ora sepi an syai'in saking sidik minal bukhli, saking medhit. Apabila orang menahan hartanya, manusia itu menahan hartanya bukan untuk dirinya, misalnya dia menabung, dia apa, tetap dia menahan, ya arane bakhil tapi sidik, paham nggih? Untuk harta tetapi untuk apa kebaikan pun tapi nyatanya ora di apa wekeh-wekeh kan ono nyawa nabung aku ngaku Pak tapi duitnya sing utuh terus ya kuwi mending HP ranking ketiga kuwi apa tapi ya bakhil sithik kuwi walaupun tujuannya apa apik itu paham rasa sumber paham maksudnya ana wong kok kuwi alasane nek ora medhit iki duit patang nggo infak tapi ora metu apa eman-eman dibine bakhilu hakon dibine pancen wong apa medhit nek sakeh kita tenan niku contoh maksudnya beri keterangan luwih lengkap. Terus bagaimana jika kita menabung untuk hari tua, kita menabung untuk haji, kita menabung untuk itu termasuk menahan harta dan kelebu bakhil apa tidak? Insyaallah pertemuan berikutnya wallahu a'lamu bishawab.